Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Dua ruko dan 5 kios terbakar di Koya Barat, Kota Jayapura. Diguncang gempa bermagnitudo 4,9, sejumlah kaca hotel dan kantor di Jayapura rusak. Liburan Natal dan Tahun Baru, kenaikan penumpang di Bandara Sentani mencapai 37%. Penjabat Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo meminta semua insan pers di Merauke bekerja secara profesional. Pernyataan itu disampaikan Gubernur karena tahun ini sudah masuk dalam tahun politik. Apollo mengatakan pers sangat berpengaruh terhadap proses pembangunan sehingga pers harus objektif dalam memberitakan sesuatu, khususnya melakukan cek dan recheck. Mulai sampai tahun 2023 kita akan mulai mengefektifkan pelaksanaan pemerintahan di permasalahan dan dalam kebijakan kewilayahan akan dimusyawarahkan bersama dalam forum komunikasi dan pimpinan daerah. Kecuali kalau kebijakan untuk instansi dan masing-masing secara internal itu setiap anggota Forkopimda boleh melakukan rapat internal dan mengambil keputusan secara internal. Kewilayahan kita akan mengedepankan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan bersama. Dan Rem 174 Andim Tiwani Anggap Merauke Brigjen Reza Pahlevi juga berharap sama. Ia meminta pers menjunjung asas praduga tak bersalah dan tetap memberitakan fakta yang sesungguhnya, ditunjang data yang benar. Jadi kawan-kawan ini sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Bisa sebagai pengawas kepada kita, kita tidak terjadi kebodohan proses berjalan. Peran pers juga sangat penting untuk memberikan informasi bagi warga yang tinggal di perbatasan, sehingga terjadi pemerataan informasi untuk kemajuan daerah perbatasan. Proses pembangunan perbatasan tentunya tidak bisa hanya pemerintah daerah. Dengan tentunya seluruh pihak harus ikut serta. Kalau ikut serta, bersama-sama membangun daerah kita supaya bisa bersaing dengan wilayah-wilayah lain. Bapak Presiden pernah mengatakan bahwa untuk para insan pers bahwa harus mengutamakan kebenaran yang besar daripada kebenaran yang kecil. Gubernur juga berharap di tahun politik ini media bersikap netral sehingga tidak memicu konflik di suatu daerah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Wisata alam Musamus saat ini terus berkembang dengan baik dan menarik banyak wisatawan untuk berkunjung. Selama 10 tahun terakhir, pengelolaan wisata alam Musamus ini dikelola sendiri oleh warga Kampung Salor, baik tata kelola penataan lokasi wisata hingga pada pendanaan. Tokoh masyarakat, adat, dan warga di kampung ini terus meramu dan mencari cara agar wisata alam Musamus bisa berkembang dan menjadi kebanggaan warga Merauke. Sumber dana didapat dari penjualan karcis masuk dan tarif sewa kantin. Dana tersebut digunakan untuk pembuatan taman, pos jaga, kantin, arena permainan anak, dan kebersihan. Wisata Musamus ini menjadi contoh kalau warga dapat mengelola tempat wisata secara mandiri tanpa campur tangan pemerintah dan pihak luar. Harus diakui masih banyak pembenahan yang harus dilakukan seperti akses jalan ke lokasi yang belum teraspal. Jika hujan turun, jalan berlumpur dan menyulitkan pengunjung. Selain itu, di Musamus juga belum ada toilet yang baik dan layak serta alat pengeras suara untuk memandu pengunjung dan juga tempat berteduh bagi pengunjung bila hujan turun. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini.
Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.